waktu itu uniknya adalah Thailand Nggak full lagi tim. pakai pemain lapis keduanya. Iya, benar. Nah, Iya. Kan kalah sama Indonesia kan. nah, Akhirnya mereka betul. gagal juara. Nah, sekarang mereka yang pol-polan untuk bisa Gantian. juara lagi di AFF Iya. Championship. Selamat pagi Bung Danes. Ya, selamat pagi Pagi Bang, Mas sehat Pur Bang? dan Janti ya. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Iya, Bung Danes. Alhamdulillah. Timnas Futsal Ya, Indonesia baru memulai perjalanannya kemarin ya di Piala AFF Futsal 2026 dengan melawan Brunei. Berhasil menang iya. 7-0. Nih gimana nih menurut Bung Danes penampilan Timnas Futsal Indonesia saat melawan Brunei kemarin? Ya, intinya untuk Timnas Futsal Indonesia sendiri ya memang ini menurunkan tim yang beda banget daripada Piala Asia lalu sama SEA Games ya. Karena yang disisakan di tim itu cuman Dewa Rizky Amanda dan yang lainnya itu pemain-pemain yang lain semua. Jadi intinya 7-0 menghadapi Brunei ini ya udah jelas calculated win dan seperti biasa ya tampilnya sudah cukup baik ya apalagi pemain muda tuh Fafali Andarias Karet nih udah menunjukkan talentanya tuh di Nah, pertandingan itu. Iya. nah ini kan tentu di match pertama yang jadi perhatian Muhammad Sanjay ya Bang Danes ya. Dia kan Iya pemain Muhammad Sanjaya debutan juga. tapi bisa langsung bikin hat-trick ya. Dan Betul. uniknya ternyata dia kalau kita tarik ke belakang dia merupakan pemain timnas futsal Indonesia U20 ya. Ketika timnas futsal Iya. Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia Futsal U20 tahun 2019. Saat itu tuh dia satu tim sama Dewa Rizky. Nah Dewa Rizky ini kan Iya. kembali dipercaya nih setelah main di Piala Asia, main lagi di Piala AFF tahun ini. Nah ini kira-kira sejauh mana nih Bang peran dari pemain seperti Dewa Rizky atau Muhammad Sanjaya walaupun pemain debutan tapi ya secara usia udah matang lah dalam upaya membantu Iya. Indonesia mempertahankan gelar Bang Danes. Iya dan sebagai catatan Muhammad Sanjaya ini juga dulunya pemain bola lapangan gede juga ya Nah itu karena dia. pernah main di Semen Padang. Jadi intinya untuk Muhammad Sanjaya dia lagi moncar-moncar. Jadi waktu dia masih main di Black Steel itu dia bisa dibilang kurang dapat menit ya. Tapi setelah pindah dari Black Steel, jadi Muhammad Sanjaya ini udah bener-bener kelihatan Iya. potensinya. Dan sekarang di Kuda Laut juga lagi bagus-bagusnya. Tapi intinya Muhammad Sanjay adalah salah satu talenta futsal yang dimiliki Indonesia dan kemarin waktu lawan Brunei juga dia bisa ngebuktiin ya. Dan saya juga selain Muhammad Sanjay yang tadi saya bahas juga saya menyoroti Andarias Karet tuh. Itu adalah Iya ini sekarang. Golin ya pemain kemarin ya. Dua yang gol. iya, dia golin juga 2 gol dan ini kita lihat ya bagaimana Hector Souto sendiri memberikan kesempatan ke pemain-pemain yang sebelumnya itu mungkin jarang atau belum pernah bahkan ada yang belum pernah untuk tampil di tim nasional. Nah, Bung Danes, mungkin sorotan bukan cuma datang ke Muhammad Sanjaya atau pencetak-pencetak gol di laga Brunei kemarin, tapi juga ke Muhammad Al-Bagir nih yang akhirnya comeback ke Timnas Futsal Indonesia ya. Iya. Nih Bung Danes ngelihat penampilan Al-Bagir setelah comeback gimana nih Bung Danes? Ya belum dapat ujian ya karena lawannya Brunei tapi Iya, intinya iya. senang juga ngelihat Al-Bagir akhirnya dikasih kesempatan lagi sama Hector Souto dan ini juga membuktikan nih kalau kita lihat komposisi skuad yang memang jauh banget bedanya sama Piala Asia Futsal kemarin. Ini bukti sebetulnya talent pool yang dimiliki Indonesia untuk Banyak futsal banget ya banyak banget. Kita lihat di situ ya ada skuadnya di situ. Misalnya di posisi flank ada Guntur Ganyong di situ, lalu juga ada Imam Ansori, terus ada Aditya Priambudi dan juga di posisi lain yang dibawa sama Hector Souto di AFF Futsal ini. Ini semuanya adalah pemain-pemain yang memang bintang di Pro Futsal League, namun ya untuk masuk ke tim nasional mereka kalah saingan Iya. selama ini. Nah ini kalau dari 14 pemain yang dibawa coach Hector Souto, mungkin ada kejutan ketika nama Ardiansyah Runtuboy nggak dibawa ke skuad akhir. Nah sebelumnya kan Runtuboy juga dicoret di jelang-jelang sebelum main di Piala Asia juga ya, waktu itu dicoret di Iya. akhir-akhir juga. Nah ini kalau menurut pandangan Bung Danes, kenapa sih pemain skillful seperti Ardiansyah Runtuboy tenaganya nggak terlalu diandalkan oleh coach Hector Souto, Bang Danes? Ya intinya untuk Ardiansyah Runtuboy sebetulnya di Bintang Timur perannya masih ada,
Tapi kalau yang saya perhatiin nih, menit bermain Runtuh Boy di Bintang Timur sendiri agak-agak berkurang. Itu yang saya perhatikan. Jadi ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk Hector Soto kenapa Ardiansyah Runtuh Boy tidak dipanggil dalam skuad akhir ke AFF Futsal Championship. Tapi intinya lebih dari itu, memang ini karena persaingan juga ya. Iya. Persaingan di tim nasional futsal begitu ketat untuk yang sekarang ya, karena kan ini kebijakan Hector Soto sendiri untuk menurunkan pemain yang bukan pemain utama, dan pastinya ada persaingan di situ. Dan Ardiansyah Runtuh Boy pada akhirnya kalah saingan aja, yang membuat dia akhirnya gagal untuk berangkat ke AFF Futsal Championship. Nah, Bung Denes, kemarin setelah laga melawan Brunei, Coach Hector menyatakan rasa puas nih atas kemenangan 7-0, tetapi tetap ada catatan yang diberikan, salah satunya soal penyelesaian akhir yang dipandangnya terlalu buru-buru. Kalau Bung Denes sendiri melihat gimana penampilan Timnas Futsal Indonesia, apakah ada catatan-catatan yang harus jadi evaluasi nih, apalagi lawan-lawan berat setelah ini menanti Timnas Futsal Indonesia ya? Ya intinya kalau Timnas Futsal Indonesia, kalau yang terlihat di Piala Asia Futsal dengan tim yang berbeda itu, memang masalah finishing itu ada. Ya terutama kalau saya perhatiin dari Yogi Saputra yang dipanggil lagi nih. Nah ini yang tentu saja harus menjadi catatan juga untuk para pemain dari Indonesia, karena intinya finishing itu sangat penting. Kita juga ingat deh waktu di Piala Asia Futsal gimana banyak sekali gol Indonesia itu berawal dari sebuah situasi set piece dari kick in. Nah itu, tapi ketika situasi adep-adepan sama penjaga gawang, jadi kerap kurang klinis penyelesaiannya. Tapi intinya dengan laga menghadapi Brunei yang berhasil dengan menang 7-0, lalu ada catatan juga dari Hector Soto, diharapkan para pemain Indonesia tampil lebih bagus lagi menghadapi Malaysia. Tapi ini Malaysia ini tim yang sebetulnya boleh dibilang ya cukup berbahaya juga. Mereka bisa meraih medali perunggu di SEA Games, tapi mereka sudah tidak dilatih Coach Hami lagi yang balik ke Thailand. Iya, betul. Nah ini Iya. Malaysia tadi sudah diulas juga sama Bung Danes kan, dia sempat ngalahin Vietnam juga di SEA Games kan. Terus juga di SEA Games juga sama Indonesia juga nggak kalah telak. Kalau nggak salah cuma selisih 1 atau 2 gol. Nah ini kan di laga pertama kemarin juga Malaysia hanya kalah 2-1 lawan Australia. Bahkan mereka sempat unggul 1-0 sebelum kena comeback ya dari negeri kanguru ini. Nah ini kalau menurut prediksi Bung Danes gimana nih jalannya pertandingan Indonesia versus Malaysia? Apakah Indonesia akan menang mutlak atau bakal mendapatkan perlawanan sengit dari sang lawan ini? Ya, Malaysia pastinya akan mencoba untuk memberikan perlawanan sengit bagi Indonesia. Tapi saya yakin secara kualitas Indonesia tentu saja masih berada di atas Malaysia, dan kita masih melihat kiprah Malaysia lebih lanjut lagi setelah ditinggal Coach Hami yang akhirnya melatih Thailand sekarang. Jadi intinya yang bisa membuat Malaysia meraih medali ya salah satunya adalah peran Coach Hami ini, yang memang dia adalah pelatih kenamaan, pelatih yang sangat bagus, dan waktu dia pernah ngelatih Black Steel juga di Pro Futsal League. Jadi intinya adalah saya masih melihat juga bagaimana kiprah Malaysia di tangan pelatih baru ini. Bung Danes, Coach Hector sebelum dimulainya Piala AFF Futsal 2026 menyatakan kalau targetnya adalah mencapai semifinal aja nih, karena memang dia menyadari membawa skuad yang berisi wajah-wajah baru ya. Nah ini kalau Bung Danes sendiri melihat apakah target yang dipasang Coach Hector ini realistis atau sebenarnya malah bisa jadi tetap juara di Piala AFF Futsal 2026 nih? Ya kalau yang tadi saya bahas ya, pemain-pemain yang dibawa oleh Hector Soto itu kualitasnya sebetulnya tidak jauh dengan tim utamanya. Mereka tentu saja punya Dewa Rizky di sana, masih ada Peter Junior, ini di Black Steel juga sangat bersinar. Dipo Arrahman ini pemain penting di Pangsuma. Terus lalu ada Muhammad Farhan pemain Pangsuma juga, dan pemain-pemain lainnya. Jadi untuk juara tentu saja masih ada. Cuman yang menjadi problem mungkin adalah pengalaman tim nasional yang kurang. Iya, ini bisa membuat para pemain sedikit ada demam panggung juga di AFF Championship ini. Betul, setuju banget.
Nah ini kan di grup sebelah Bang Danes kan ada Thailand, ada Vietnam juga. Ini merupakan bisa dibilang batu sandungan lah dalam upaya Indonesia mempertahankan gelar. Dan kalau kita lihat skuad yang dibawa Thailand juga nggak main-main nih. Karena main di kanan sendiri mereka menurunkan komposisi terbaik. Nah salah satunya mereka juga membawa Muhammad Osaman Musa kan, merupakan mesin gol atau pivot, salah satu pivot terbaik yang dimiliki oleh Thailand. Nah kalau menurut Bang Danes nih, kalau nanti kan Indonesia kalau nanti sore menang lawan Malaysia, otomatis lolos ke semifinal ya, karena di laga lain Australia udah pasti menang lawan Brunei. Nah kalau Bang Danes ngeliat sendiri, lebih pengen ketemu Thailand atau Vietnam kira-kira Bang Danes Indonesia di semifinal nanti? Mending Vietnam sih kalau semifinal ya. Lebih baik Vietnam karena jelas Thailand ini ya masih musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara walaupun kemarin sudah dihajar di SEA Games. Nah ini Thailand sendiri sebetulnya dua tahun lalu ya waktu yang di Korat deh. Iya 2 tahun lalu itu di FF Futsal Championship di Korat waktu itu. Iya di Nakhon Ratchasima atau Korat di mereka kita kalahkan. Nah tapi waktu itu uniknya adalah Thailand lagi pakai pemain lapis keduanya. Iya benar. Iya. Kan kalah sama Indonesia kan. Akhirnya mereka gagal juara. Nah sekarang mereka yang pol-polan untuk bisa juara lagi di AFF Championship. Dan akan menghadapi, kalau nanti ketemu Indonesia, akan menghadapi Indonesia yang lagi nurunin lapis keduanya. Ini cukup menarik. Dan kita akan lihat apakah kalau nanti ketemu Thailand, pemain-pemain kita bisa menangani first teamnya Thailand yang pastinya punya ambisi yang sangat besar buat dapat gelar juara lagi setelah AFF Championship sama SEA Games-nya lepas ke tangan kita. Betul banget. Nah, Bung Danes di grup B, Timnas Futsal Indonesia juga akan bertemu dengan Australia ya nantinya. Ini kalau melihat pertandingan nantinya Timnas Futsal Indonesia melawan Australia, prediksi Bung Danes gimana nih? Akankah Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan atau malah akan kesulitan menghadapi tim Kangguru ini nih? Ya, untuk Australia sendiri sebetulnya tradisi futsalnya gak terlalu bagus ya. Jadi Malaysia kalah 2-1 menghadapi Australia. Itu sebetulnya adalah kekalahan yang sangat merugikan karena secara kalkulasi Malaysia itu seharusnya bisa mengalahkan Australia. Tapi intinya juga permainan fisikal ala Australia ini juga patut diwaspadai. Walaupun saya sangat yakin pemain-pemain Indonesia yang ada saat ini yang dibawa oleh Hector Souto ini bisa menangani Australia. Benar. Nah ini kan Indonesia targetnya semifinal. Tapi kan tapi kalau melihat optimisme dari Bang Danis juga sebenarnya ada peluang lah Indonesia untuk jadi juara, walaupun sebenarnya pokoknya ada peluang lah walaupun menurunkan pemain pelapis. Nah setelah Piala AFF kan sebenarnya ada beberapa ajang lagi Bang Danis, ada kualifikasi Piala Asia Futsal, terus juga ada kalau lolos masuk ke Piala Asia Futsal dan kalau lolos lagi bakal lolos ke Piala Dunia Futsal. Nah ini kira-kira apa sih Bang Danis yang harus dilakukan atau Coach Hector Souto dalam upaya nantinya akhirnya nih di garis finish bisa lolos ke Piala Dunia Futsal Bang Danis? Ya intinya besok ini memang untuk lolos ke Piala Dunia Futsal kan syaratnya itu harus babak semifinal ya? Semifinal ya, atau tempat ketiga bahkan ya. Tempat ketiga Piala Asia. Jadi intinya untuk di kejuaraan ini Hector Souto harus bisa membawa tim ini melangkah sejauh-jauhnya dulu. Kalau bisa sampai juara, nanti kalau ketemu Thailand di final harus dihadapi dengan sebaik mungkin. Dan tentu saja Hector Souto ya dia akan melakukan hal terbaik lah untuk bisa membawa Indonesia tampil ke Piala Dunia Futsal. Dan untuk saat ini tinggal bagaimana dia bisa untuk ya membawa atau intinya untuk memotivasi pemain-pemain yang ada sekarang untuk bisa menyamai level dari tim utama timnas futsal kita yang kemarin tampil gemilang di Piala Asia. Nah Bung Danes, balik lagi ke jelang laga kontra Malaysia yang akan berlangsung sore nanti. Ini kalau soal prediksi skor nih, menurut Bung Danes kira-kira akan menang atau gimana timnas futsal Indonesia dan dengan skor berapa nih Bung Danes? Menang lah. Mungkin
3-1 atau 5-2 bisa lah itu. Wow, 5-2 Mas Superior ya, Pur. amin. Ya, karena kalau Ya, menang intinya ya itulah. otomatis bikin Indonesia lolos ke semifinal ya. Betul. Ya kan, Iya. ke semifinal. Nah ini mungkin terakhir kali Bang Nanes ya. Iya. Kalau di Asia sendiri Bang Nanes sebenarnya level futsal Indonesia itu udah bisa dibilang setara sama Iran belum sih Bang Nanes? Karena kan seperti kita tahu Iran tuh dominan banget di Asia ya. Iya. Udah belasan kali juara, bahkan hanya Jepang doang yang bisa mutus dominasi Iran di futsal Asia. Nah ini kalau Bang Danis lihat sendiri, sebenarnya level futsal Indonesia ini udah bisa disamain sama Iran belum sih? Kalau menurut saya masih di bawah dikit lah. Karena ya bagaimanapun Iran talent poolnya lebih banyak lagi. Iya luas banget. Dan kita kalau dibilang apakah kita sudah menyaingi level Iran, ya kemarin kita bisa menandingi Iran karena kita main di rumah. Itu salah satu faktor juga mungkin. Iya. Nah ini ujiannya kalau nanti ketemu Iran di luar. Itu yang masih akan kita lihat. Iya. Kalau sukses untuk menandingi juga, berarti tidak diragukan lagi. Level kita udah hampir mendekati Iran atau bahkan udah menyamai. Mantep banget ya. Iya. Nah ini ya semoga segala upaya yang dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia bisa membantu ya. Betul. Dengan bantuan stakeholder dan juga dari PSSI juga harapannya bisa meningkatkan prestasi timnas futsal Indonesia. Terima kasih banyak Bung Danes sudah berbincang Ya, terima di Morning kasih. Zone pagi ini. Selamat kembali beraktivitas dan salam olahraga. Terima kasih banyak Bang Ya, Danes. terima Sehat-sehat kasih Mas Bur, Janti. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.